Tinggi 30 meter, dilapisi 27 ton emas murni, dengan pilar perunggu setinggi 8 meter, seberat 34 ton masing-masing, dinding penuh kayu aras dari Libanon, lantai kayu sanobar yang dipoles, serta patung krup raksasa setinggi 4,5 meter berlapis emas. Bait Salomo bukan hanya bangunan ibadah, tetapi konstruksi termahal, terbesar, dan paling maju pada zamannya. Dibangun selama 7 tahun dan memakai jumlah emas yang sangat besar. Yang paling misterius adalah batu fondasi yang beratnya mencapai 400 ton, dipotong dan dipasang tanpa alat modern. Kitab 1 Raja-Raja 5 ayat 17 menyebut batu-batu besar dan mahal, dan para ahli menemukan blok-blok raksasa di lokasi tersebut. Sekitar 80.000 pekerja dikerahkan untuk memotong batu langsung dari gunung, karena berdasarkan 1 Raja-Raja 6 ayat 7, tidak boleh ada suara alat besi di lokasi pembangunan, sehingga batu harus sudah sempurna dari tempat penambangan. Teknik yang digunakan adalah membuat lubang, memasukkan pasak kayu, lalu menambah air sampai batu terbelah sesuai garis yang diinginkan. Kayu ditempelkan pada batu hingga menyerap air dan mengembang. Lalu tekanan membuat batu retak tepat sesuai rencana tanpa alat ledak atau suara palu. Setelah dipotong, balok-balok batu raksasa itu masih harus dipahat, dihaluskan, dan diukur dengan akurat. Tidak ada gambar di atas kertas, tetapi tanda-tanda di batu yang menunjukkan posisi pemasangannya di bait. Kesalahan berarti balok seberat ratusan ton menjadi tidak berguna. Pekerjaan di tambang sangat berbahaya. Longsor, batu menggelinding, cedera fatal, tanpa alat keselamatan, tanpa rumah sakit. Namun 80.000 pria tetap bekerja setiap hari. Bagi orang Israel itu pekerjaan bergaji secara giliran, tapi bagi orang Kanaan itu kerja paksa, seperti disebutkan di 1 Raja-Raja 9 ayat 21. Tantangan terbesar bukan hanya memotong, tapi memindahkan batu hingga 400 ton melintasi pegunungan tanpa mesin. Sekitar 70.000 orang bertugas khusus mengangkut dengan metode ram tanah, balok kayu sebagai roda, dan tali serat raksasa. Jika tali putus atau batu meluncur, banyak nyawa melayang. Itulah sisi brutal dari pembangunan tersebut. Mereka memasuki tahap paling berat, menarik batu-batu raksasa. Ratusan pria menarik menggunakan tali, mengikuti komando yang diatur ritme. Batu hanya bergerak beberapa sentimeter setiap kali, dan perjalanan 5 kilometer bisa memakan waktu berminggu-minggu. Para pekerja makan dan tidur di sebelah batu sampai tujuan tercapai. Masalah terbesar adalah tali dari serat tanaman mudah aus. Saat putus, bebannya berubah mendadak, menyebabkan kecelakaan fatal. Banyak yang terlempar, terjepit, bahkan tergilas. Tidak ada jaminan, tidak ada kompensasi. Mati, langsung diganti orang lain. Pekerja Israel bekerja sistem rotasi, sebulan bekerja 2 bulan pulang. Tapi pekerja Kanaan dipaksa tanpa batas waktu, 7 tahun. Banyak yang tewas karena kelelahan, luka, dan sakit. Sesampainya di lokasi pembangunan Bait Suci di Yerusalem, batu tidak boleh dipahat atau dipukul karena aturan tanpa suara alat besi. Posisi harus sempurna. Jika meleset, harus ditarik ulang. Jika terjadi, kesalahan akan dihukum berat. Belum lagi kebutuhan kayu cedar dari Lebanon sejauh 200 km tanpa kendaraan modern. Jarak bukan hanya masalah perjalanan, tapi juga besarnya pengorbanan dan nyawa yang hilang di sepanjang prosesnya. Sekitar 200 km memisahkan Yerusalem dari hutan-hutan cedar di Lebanon. Jarak itu penuh pegunungan, lembah, sungai, dan wilayah asing. Salomo membutuhkan ribuan batang kayu cedar, kayu termahal, terkuat, harum, dan tahan lama, tetapi hanya tumbuh di Lebanon.
Israel tidak memilikinya, jadi Salomo membeli melalui perjanjian dengan Hiram, Raja Tirus, 1 Raja-Raja 5 ayat 6-11. Hiram menyediakan para penebang dan semua kayunya, sedangkan Israel membayar dengan gandum dan minyak dalam jumlah sangat besar setiap tahun. Sebanyak 10.000 orang Israel ditugaskan bekerja di Lebanon dengan sistem giliran. 1 bulan bekerja, 2 bulan pulang. 1 Raja-Raja 5 ayat 14. Mereka bekerja bersama ahli penebang dari Sidon, menebang pohon cedar raksasa berusia ratusan tahun, memotongnya lalu mengirimkannya melalui 2 tahap. 1. Laut diikat menjadi rakit besar dan diarahkan ke pelabuhan Yope, sekarang Tel Aviv. Tunsur 2. Darat dari Yope ke Yerusalem sekitar 60 km ditarik manusia menggunakan rol kayu agar tidak rusak. Perjalanan setiap batang kayu bisa memakan waktu berminggu-minggu. Para pekerja tidur di alam terbuka, makan sangat sederhana, sering jatuh sakit, dan tidak ada layanan medis memadai. Jika seorang pekerja terlalu sakit untuk bekerja, ia langsung digantikan. Jika ia meninggal, keluarganya baru tahu berminggu-minggu kemudian ketika ia tidak pulang setelah jadwal kerjanya selesai. Sistem itu kejam, tetapi efektif sebab kayu dan batu untuk pembangunan tetap sampai ke Yerusalem. Namun tantangan terbesar bukan hanya memindahkan kayu dan batu, tetapi aturan yang membuat pekerjaan itu 10 kali lebih sulit. Pembangunan harus dilakukan dalam keheningan total. Tidak boleh ada suara alat besi terdengar di lokasi pembangunan, sesuai 1 Raja-Raja 6 ayat 7. Siapapun yang melanggar akan dihukum berat. Pertanyaannya, bagaimana membangun bangunan setinggi kurang lebih 30 meter dengan batu raksasa dan balok kayu cedar tanpa suara palu dan pahat? Jawabannya adalah semua harus dipersiapkan sempurna dari awal di tempat pengolahan batu dan bengkel kayu. Setiap ukuran dibuat presisi, diberi tanda khusus agar ketika tiba di Gunung Moria tinggal dirakit tanpa penyesuaian. Bila terjadi kesalahan, artinya kesalahan terjadi di tempat asal, bukan di lokasi pembangunan. Suasana kerja sangat tegang dan sunyi. Para pekerja memindahkan batu raksasa hanya dengan tuas kayu, tali, dan teknik tanpa suara. Membangun Bait Allah pada zaman Salomo dilakukan dengan aturan yang sangat ketat, tanpa suara palu, kapak, atau alat besi di lokasi pembangunan. Semua batu dipersiapkan jauh dari tempat pembangunan karena bait itu adalah rumah Allah dan harus diperlakukan dengan penuh kekudusan sejak awal. Suara alat besi dianggap tidak pantas untuk tempat di mana Tuhan akan berdiam. Sebanyak 3.300 pengawas bertugas mengawasi setiap pekerjaan agar tidak ada pelanggaran. Hukuman bagi pelanggar cukup berat, mulai dari cambuk, pengurangan jatah kerja lebih berat, hingga dikeluarkan dari proyek. Selain membangun dalam kesunyian, tantangannya adalah membuat bait itu berkilau dengan 27 ton emas murni. Prosesnya sangat berat. Fornalha menyala terus, emas dilelehkan, ditempa, dan dipasang seperti lempengan, bukan cat atau lapisan tipis. Di tengah proyek ini, ada seorang ahli logam bernama Huram Urau, seorang ahli dari Tirus, Fenisia. Dipanggil langsung oleh Salomo karena Israel tidak memiliki ahli logam sebaik dia, seperti tertulis di 1 Raja-Raja 7 ayat 13-14. Pekerjaan pelapisan emas terutama terlihat pada ruang Maha Kudus, 9 kali 9 kali 9 meter, dan seluruh bagian dalamnya ditutupi dengan emas murni, sesuai 1 Raja-Raja 6 ayat 20-22. Pekerjaan membuat lembaran emas untuk bait suci sangat berat. Emas murni itu lunak dan harus dipanaskan, lalu ditempa sedikit demi sedikit hingga setipis kertas oleh para ahli yang bekerja dekat tungku panas tanpa henti. Dibutuhkan ribuan lembar dan prosesnya memakan waktu berjam-jam untuk setiap lembar.
Salomo menerima sekitar 660 talenta emas per tahun, lebih dari 22 ton, dan sebagian besarnya dipakai untuk bait suci. Bukan hanya dinding yang dilapisi emas, tetapi juga benda-benda kudus, kerub besar, altar emas, meja, rantai, dan berbagai perlengkapan. Ada seniman kayu, ahli logam, dan pengrajin emas yang bekerja sangat terampil, dipimpin oleh Huram, ahli utama yang membuat pilar raksasa, Jakin dan Boas, serta kolam besar dari perunggu. Ratusan ribu pekerja terlibat dan semua harus selesai tepat dalam 7 tahun 255 hari. Tanpa koordinasi dan manajemen yang luar biasa, semua kekayaan dan keterampilan itu tidak akan berarti. Salomo berjanji kepada Tuhan bahwa bait suci akan selesai pada tahun ke-101 pemerintahannya. Untuk membangun proyek sebesar itu, ia memimpin 150.000 pekerja yang tersebar di berbagai tempat. Tambang batu, hutan Libanon, bengkel logam, dan lokasi utama di Yerusalem. Agar semuanya tidak kacau, Salomo menempatkan 3.300 pengawas, 1 Raja-Raja 5 ayat 16, dan 550 pemimpin utama, 1 Raja-Raja 9 ayat 23. Mereka tidak mengangkat batu atau memahat kayu, tetapi mengatur, mengawasi, dan memastikan setiap tugas berjalan tepat waktu. Setiap pengawas mengatur sekitar 45 pekerja, mengenal kemampuan mereka, memberi tugas harian sebelum matahari terbit, dan mengevaluasi hingga matahari terbenam. Ada sistem disiplin dan penghargaan. Peringatan bagi yang malas, tetapi juga upah berupa gandum, minyak, dan anggur bagi yang menyelesaikan masa kerja. Selama 7 tahun pembangunan, tidak ada pemberontakan, bencana besar, perang, atau wabah yang menghentikan pekerjaan ini. Pada bulan ke-8 tahun ke-11 pemerintahan Salomo, bangunan itu berhasil diselesaikan tepat waktu. Kemudian diresmikan pada Hari Raya Pondok Daun, 1 Raja-Raja 8, ketika seluruh Israel berkumpul dan para imam membawa tabut perjanjian ke dalam ruang Maha Kudus. Salomo berdoa di depan umum, memohon agar Allah berdiam di tempat itu. Dan kemudian terjadilah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Sebuah awan memenuhi bait suci. Itu bukan kabut biasa, melainkan kemuliaan Allah, begitu pekat, begitu kuat, sampai para imam tidak mampu berdiri. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10 dan 11 mengatakan bahwa mereka tidak bisa tetap tinggal untuk melayani karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah tersebut. Sebanyak 150.000 orang telah bekerja untuk momen itu. Banyak yang mati di area tambang batu, tertimpa bongkahan batu besar, yang lain mati saat menarik tali yang putus. Beberapa tewas karena panasnya tungku-tungku peleburan, tetapi mereka yang selamat berada di sana menyaksikan dengan mata mereka sendiri tempat yang mereka bangun dengan tangan mereka kini dipenuhi oleh kehadiran Allah sendiri. Dan Salomo merayakan dengan mempersembahkan 22.000 lembu dan 120.000 domba. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 63. Angka-angka ini menunjukkan betapa besarnya apa yang baru saja terjadi. Karya paling mustahil di zaman kuno telah selesai. Sekarang saksikanlah video tentang bagaimana Nebukadnezar menghancurkan bait suci Salomo. Klik link yang ada di kolom komentar video ini dan temukan bagaimana peristiwa mengerikan ini terjadi.